Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kali ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji tentang bagaimana kita seharusnya memilih seorang guru di dalam kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemanfaatan atas ilmu yang telah kita pelajari, dan kita senantiasa bertambah ilmu di setiap saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustadi fayambagi ay yakhtara al-a'lama wal awra'a wal asanna. Adapun dalam memilih seorang guru, fayambagi maka seyukyanya ayyahtara untuk memilih al-a'lama yang lebih alim, wal awra'a yang lebih wira'i, wal asanna dan lebih senior, lebih tua dari segi umur. Ini panduan yang diberikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, agar kita dalam memilih ustadz, memilih guru, ada beberapa kriteria penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama tentang kealiman, jadi keilmuan. Jadi kalau bisa memilih seorang guru yang paling alim kalau ada, paling mumpuni dari segi keilmuan. Wal aura'ah, sekaligus dia paling wira'i. Kata wira'i adalah yang bisa menjaga kehormatan diri, paling menjaga terhadap hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh dalam agama. Kemudian juga dari segi usia, usianya yang lebih senior, lebih sepuh, karena dengan kematangan usia tentu akan memiliki hal yang berbeda daripada yang masih muda. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana telah memilih Abu Hanifah hina idzin pada waktu itu Hammad bin Abi Sulaimana, Syekh Hamad bin Sulaiman, ba'dat ta'ammuli, setelah beliau merenungi, wa tafakkuri dan memikirkan. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan Abu Hanifah berkata, jadi mengomentari tentang syekhnya, tentang guru yang ia pilihnya, wajadtuhu syaikhan, aku mendapatkan dia seorang yang syekh. Syekh itu gelar atau julukan yang sudah senior dari segi keilmuan. Waquran, dia orang yang berwibawa. Haliman, orang yang bijaksana. Saburan, dan orang yang sabar. Ini alasan mengapa Abu Hanifah memilih seorang guru yang kriterianya tentang usia, karena orang yang usianya lebih matang itu akan lebih memiliki kewibawaan, lebih bijaksana, lebih sabar di dalam menghadapi murid-muridnya. Tentu ini konteks zaman dahulu, ketika saat itu orang mencari ilmu adalah berguru langsung kepada seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh.
setelah berkembang yang namanya persekolahan atau permadrasahan, tentu ada pergeseran. Tapi hal-hal yang masih bisa kita jadikan pegangan, bahwa meskipun sekarang orang tidak berguru langsung kepada seorang ustadz, tetapi yang sekarang seseorang itu memilih sekolah di mana gurunya tidak bisa menentukan, maka ada baiknya kalau orang tua, kalau kita ketika mencari sekolah itu melihat dulu siapa para pengajarnya di situ, berkenalan dulu, ya, meskipun tidak semuanya, seperti apa manhajnya, ya, fikrahnya, bagaimana di dalam memperlakukan para santri, para murid-muridnya. Ya, banyak orang yang peduli dengan itu ketika datang ke sebuah sekolah, sebuah madrasah, ternyata di situ gurunya kurang aware, tidak peduli. Ya, ketika orang tua datang saja, murid datang saja dicuekin dan seterusnya, itu kemudian orang yang punya pandangan yang baik tentang pendidikan kemudian mengurungkan untuk belajar di sekolah atau madrasah tersebut. Ya, karena gurunya kok seperti itu, maka kemudian tidak jadi menyekolahkan anaknya di situ. Ini salah satu hal yang tentu sangat baik, ya. Jadi meskipun konteksnya berbeda dengan zaman dahulu. Wa qala sabattu 'inda Hamad bin Abi Sulaiman fanabattu. Lalu Abu Hanifah melanjutkan, maka saya tinggal bersama Hamad bin Abi Sulaiman, fanabattu, kemudian saya tumbuh kembang bersama beliau dalam menuntut ilmu. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi qala. Kemudian Abu Hanifah melanjutkan, aku mendengar seorang hakim, seorang ahli hikmah dari ahli hikmah di Samarkand. Dia berkata, anna wahidan min talabatil ilmi, bahwasanya ada seseorang dari penuntut ilmu, syawaroni, telah bermusyawarah kepadaku, fi talabil ilmi, di dalam dia menuntut ilmu. Wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara, dia itu ingin, memiliki keinginan untuk pergi ke Bukhara, sebuah daerah yang ketika itu merupakan salah satu pusat keilmuan Islam, Bukhara, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Hakada yang bagi, lalu seorang ahli hikmah, orang ulama itu yang dikenal sebagai ahli hikmah, orang yang bijak, ya, berkata, wahakada, demikianlah yang bagi seharusnya, ayyushawira fi kulli amrin, hendaknya seseorang bermusyawarah, berkonsultasi dengan orang lain, mencari pendapat orang lain, fi kulli amrin, dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bil musyawarati fil umuri, untuk bermusyawarah dalam berbagai perkara atau berbagai urusan. Walam yakun aftana minhu, sedangkan tidak ada orang yang lebih cerdas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan bahwa kita dalam banyak hal, termasuk menuntut ilmu ini, jangan sampai berpikir sendiri. Seringkali terjadi ini penuntut ilmu, ya, orang yang mau belajar, mau sekolah, dia mikir sendiri, ya, tidak mau bermusyawarah dengan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua juga, ya, tidak mau bermusyawarah dengan orang lain atau dengan anaknya, kemudian menyekolahkan anaknya, ya, dengan pikirannya sendiri. Dan tentu hasilnya akan beda dengan kalau banyak bermusyawarah, bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang, ya, pendidikan. Dan juga anak juga bermusyawarah, meskipun anak punya keinginan, cita-cita tertentu, tapi
akan lebih baik kalau bermusyawarah dengan orang tua atau dengan orang yang lebih ahli, lebih paham dengan ustadznya ya di madrasah sebelumnya, dengan kiainya dan lain sebagainya. Karena Nabi saja itu selalu bermusyawarah, padahal Nabi adalah orang yang paling cerdas ya, tapi Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu, Nabi Muhammad SAW dulu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau fi jami'il umuri, dalam banyak urusan, dalam banyak perkara, hatta hawaijil baiti, bahkan sampai masalah kebutuhan rumah tangga. Qala Aliyun, ini ada ucapan dari seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, ma halaka mru'un an masyuratin, tidaklah binasa orang-orang atau tidaklah binasa seseorang karena musyawarah. Artinya orang yang bermusyawarah itu tidak akan pernah rugi. Jadi sehingga penting untuk bermusyawarah. Bahkan qila, ada qaul lain, ada kata hikmah lain, rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Orang itu dibagi menjadi 3 golongan. Satu orang yang utuh, satu orang, ada orang yang separuh orang, dan orang yang tidak ada apa-apanya atau kosong. Farrajulu, yang pertama orang yang utuh adalah man lahu ra'yun sha'ibun, orang yang memiliki pendapat yang benar. Jadi walakin man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru, dan dia mau bermusyawarah. Jadi orang disebut utuh kalau orang itu dia punya kecerdasan, punya pendapat yang benar, tapi dia juga bermusyawarah dengan orang lain. Wa nisfu rajulin, orang yang separuh orang, ya, man lahu ra'yun sha'ibun, adalah orang yang memiliki pendapat yang benar, walakin la yushawiru, tetapi dia tidak mau bermusyawarah. Walakin la ra'ya lahu, walakin la yushawiru, atau dia itu bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, tetapi dia tidak punya pendapat. Dia orang yang enggak paham, tidak begitu dong, kalau orang Jawanya enggak dongan, kemudian tanya pada orang lain, ini masih nisfur rajuli, masih nilainya masih separuh. Sedangkan wala syai'a, orang yang tidak ada nilainya, man la ra'ya lahu, orang yang tidak punya pendapat, tidak dongan kalau bahasa Jawanya, tidak mengerti apa-apa, wala yushawiru, sedangkan dia juga tidak mau bermusyawarah. Ini pentingnya musyawarah. Wa qala Ja'far as-Sadiqu, dan Ja'far as-Sadiq berkata li Sufyan as-Tsauri, kepada salah seorang ulama, Sufyan as-Tsauri, juga ahli fikih beliau rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, syawir fi amrika. Rupanya Sufyan as-Tsauri itu muridnya dari Ja'far as-Sadiq. Syawir fi amrika, bermusyawarahlah dalam urusanmu, ma'alladina yakhshawnallaha, dengan orang-orang yang yakhshawnallaha, takut kepada Allah Ta'ala. Ini Sufyan as-Tsauri atau Ja'far as-Sadiq memberi wejangan pada muridnya agar di antara pihak yang perlu kita jadikan tempat kita bermusyawarah adalah orang-orang yang yakhshawnallah, orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pendapat mereka. Ya, kalau dalam tradisi kita, para kiai-kiai kita, para asatidz, orang-orang soleh, ya, datangilah, mintalah pendapat, ya. Jadi tidak ada salahnya, dan ini sangat luar biasa, karena orang-orang yang seperti itu dia tidak hanya memiliki kekuatan rasional, ya, dengan keilmuannya, tetapi juga memiliki kedekatan pada Allah, memiliki kekuatan spiritual yang dalam Islam juga itu penting. Doanya orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga firasatnya. Jadi, firasat, cara pandang orang-orang yang soleh
itu beda dengan cara pandang orang-orang yang biasa. Wa talabul ilmi, sedangkan menuntut ilmu min a'lal umuri, termasuk perkara yang paling tinggi, wa as'abiha, dan perkara yang paling sulit. Jadi jangan justru soal ilmu kita nggak bermusyawarah, tidak tanya pada orang-orang yang mestinya kita tanya, tapi soal bisnis kita sangat intens, sangat senang bertanya pada orang-orang yang ahli. Ya, padahal ilmu itu perkara yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Fakana al-musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Sehingga menurut Syekh Az-Zarnuji, al-musyawarah, bermusyawarah dalam hal menuntut ilmu itu ahamma, lebih penting, wa aujaba, dan paling atau lebih wajib. Qala al-Hakimu, kemudian berkata al-Hakim, ya, ini apa? Al-Hakim berkata, idza dhahabta ila Bukhara, kalau kamu pergi ke Bukhara, la tata'ajjal fil ikhtilaf ilal a'immati, jangan terburu-buru untuk menyelisih para imam. Ya. Artinya dulu, tradisi dulu, kalau mengaji pada seorang imam, seorang syekh, kemudian gak cocok, itu ini disarankan jangan segera menyelisih, jangan segera pindah dari halakonya syekh. Tapi wamkus syahraini, hendaklah kamu tinggal 2 bulan, hatta tata'ammala wa takhtara ustadan, sehingga kamu bisa merenungkan, ya, memikirkan dan memilih ustad, seorang ustad. Fa innaka in dhahabta ila alimin, karena kalau kamu pergi kepada seorang alim, bada'ta bisabaki, kemudian kamu mulai ikut ngaji, ya, indahu, padanya, rubbama la yu'jibuka, mungkin tidak membuatmu takjub, darsiyatuhu, pemberian pelajaran ustaz tersebut, fatat rukuhu, dan kemudian kamu meninggalkannya, watadhabu ila akharin, lalu kamu pergi ke ulama atau ustaz lain, fala yubaraku laka fit ta'allumi, maka kamu tidak akan diberkahi dalam belajarmu. Fata'ammal, maka renungkan dulu, fi syahraini, dalam waktu 2 bulan, ya, fi ikhtiyaril ustadi, untuk memilih ustadz atau guru yang tepat, wasyawir, dan bermusyawarahlah, hatta la tahtaju, atau hatta la tahtaja ila tarkihi, sehingga kamu tidak butuh meninggalkan ustadz tersebut, wal i'radi anhu, dan berpaling darinya, fatasbutu indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, ya, kemudian kamu tinggal bersama atau belajar bersama ustadz tersebut sehingga belajarmu menjadi barokah, wa tantafi'a bi ilmika kasiran, dan kamu bisa mengambil manfaat dengan ilmumu, ya, secara banyak. Ini peringatan, ada 2 hal. Satu, kalau mengaji ke seorang guru kemudian ada ketidakcocokan, tidak boleh terburu-buru meninggalkan, ya, lihat dulu, pelajari dulu, siapa tahu ada kecocokan, supaya apa? Supaya tidak menyinggung perasaan dari seorang guru, ya, baru ikut belajar kemudian pergi, ini sehingga mengurangi keberkahan ilmu. Yang kedua, lebih tepat, lebih baik lagi adalah kalau, ya, bermusyawarah, sehingga dengan bermusyawarah kemudian mendalami betul seperti apa guru tersebut, tahu, kemudian menyebabkan kita tidak meninggalkan guru kita. Ini sama, sekarang sering terjadi, ada orang yang tanpa musyawarah, ya, masuk asal-asalan ke sebuah sekolah, ke madrasah, kemudian setelah masuk belum lama kemudian tidak kerasan, terutama di pondok pesantren ini, ya, tidak kerasan kemudian meninggalkan pondok, dan ini rentan kalau menyebabkan
keberkahan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.